Bapak Ibu teman-teman serta adik-adik yang terkasih dalam Yesus, selamat siang. Minggu keempat adalah minggu panggilan. Itu semenjak tahun 1963 dijadikan sebagai hari minggu panggilan. Nah, hari ini saya tidak mau khotbah, saya mau sharing saja dah tentang panggilan saya. Harusnya hari ini saya pergi ke Bekasi harusnya. Jadi semua imam yang dari Bekasi diundang untuk bersharing. Ada 16 imam kurang lebih, dan suster dan frater sharing. Tapi karena memilih BM gitu ya, maka saya memilih bisa di sini saja. Empret gitu ya. Nah, sebetulnya kalau mau ngomong tentang garis besarnya saja, ketika Yesus hari ini mau ngomong tentang pastor bonus, tentang gembala yang baik, Anda bisa membawa pulang referensi tentang gembala. Gembala bisa disingkat dalam otak-atik kata gembala. Gemnya adalah gembira dalam karya. Banyak bisa berjaga dalam doa atau bawalah dalam doa, lanya layanilah dalam cinta. Maka Romangun almarhum itu pernah mengatakan, dia akan berulang tahun 6 Mei nanti, semua orang itu bisa menjadi pastor, bisa menjadi gembala. Ketika Anda semua itu melalaikan atau menemukan 3 kata ini, gembira dalam karya Anda sebagai pribadi, bawalah atau berjaga dalam doa, dan layanilah dalam cinta. 3 ini. Nah, saya mau sharing 3 hal yang bagi saya menjadi pedoman sepanjang hidup saya melalui keluarga sampai hari ini. Yang pertama adalah tentang firman Tuhan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu maka semuanya akan digenapi. Percayalah itu betul-betul terjadi. Yang kedua, Tuhan itu memilih seseorang tidak dengan secara global, tetapi dia memilih karena dia mengenal masing-masing pribadi yang hendak dipilihnya. Yang ketiga, yang menjadi pedoman imamat saya adalah, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Dan 3 ini yang mendominasi dalam seluruh kehidupan saya sebagai seorang pribadi yang terpanggil sampai hari ini. Yang pertama tentang keluarga. Saya udah nyiapin banyak khotbah tuh hari ini tuh. Mau milih yang mana tuh? Tentang keluarga. Bapak Ibu teman-teman, orang tua saya orang tua yang sebetulnya sangat biasa. Mama saya backgroundnya adalah Muslim. Lalu dia di Solo, pade-pade saya semua adalah haja, punya musola di masing-masing rumahnya. Kurang Islam apa saya? Gitu ya, kalau tanyaan begitu kan. Kurang Muslim apa saya? Lalu dia punya pengalaman bersama dengan dirinya dan lonceng gereja. Ketika dia pindah dari Solo ke Jakarta, lalu dia memutuskan untuk pindah ke Katolik. Kita nggak usah bahas ini. Tapi backgroundnya memang tetap Muslim yang taat dan setia. Makanya saya katakan, ketika dia dalam Muslim taat dan setia, ketika menjadi seorang Katolik pun dia taat dan setia. Harusnya Anda tahu ini, kata ini. Anda mau berpindah-pindah apapun, kalau Anda tidak taat dan setia, Anda akan sama. Mama saya diajarkan dari kecil, bahkan dia khatam sampai 3 kali Al-Quran. Dia pindah menjadi Katolik, dia tetap sama menjadi seorang beriman yang taat dan juga setia. Papa saya seorang Katolik KTP lah. Beneran nih mah. Ini kacamata saya sebagai anak ya, yang nilai ya. Jadi mama papa saya jangan marah ya kalau saya ngomong begini ya, gitu ya. Kan live streaming hari ini. Jadi memang menurut saya keluarga KTP, tetap ke gereja. Tapi secara dasar bagi saya yang kuat malah orang mama saya dibandingkan papa saya. Dari kecil banyak pembelajaran yang bagi saya menarik gitu ya. Terlebih dasar-dasar tentang prinsip hidup itu dicekoki terus-menerus oleh mereka. Bagaimana cara berdoa, makan, tidur itu bagi saya menarik. Maka saya kalau dengar anak-anak udah doa belum, saya tuh kayak bagus nih, lanjutkan. Saya pernah sharing juga kan ketika saya ke gereja terlambat, disuruh pulang mama papa saya. Ngapain ke gereja terlambat? Tidak mengkritik Anda yang terlambat ya, yang sering terlambat. Semoga terkritik, semoga gitu ya. Suruh pulang. Di gereja kami ngobrol, kami dimarahi dengan jelas. Kamu berdua, saya punya 2 adik, saya punya atau adik 2. Di luar gereja itu banyak ngomong, boleh, tetapi dalam gereja diam. Dipakailah hati dan telinganya.
terus diingat terus, walaupun ya tetap aja tangannya main, mukul adek gitu segala macam, tapi nggak berisik, diem, tep, tep, berantem, tapi diem. Artinya dasar terus menerus yang diungkapkan terus menerus, itu ya. Dari kecil saya dekat dengan mama sebetulnya. Sebagai seorang cowok ya, anda yang cowok lebih suka bercerita tentang hati kepada ibu. Tapi setelah SMP saya lebih dekat dengan papa. Walaupun kerasnya mereka kalau dibilang balance. Papa saya HRD dulu. Maka semua tak jelas. Sangat jelas. Maka kalau Anda melihat saya tuh sebetulnya ya tadi itu buah tidak jatuh dari pohonnya. Semua serba praktis, tak gitu ya. Dan tanpa sadar itu dilakukan oleh saya. Nah, pengalaman itu ketika orang tua marah pasti selalu mereka balance. Ada yang marah, ada yang meredam. Nah, maka ini juga pembelajaran bagi semua ya. Ketika suami marah, ya istri jangan ikut marah, dipedam, dipeluk anaknya. Itu selalu menerus-menerus. Jadi SMP itu mengapa lebih dekat dengan papa? Karena papa lebih bisa memberikan tanda kutip, bukan merendahkan seorang ibu, memberikan dasar apa yang mau kamu pilih nanti ke depannya. Dari SMP loh. Luar biasa ya saya ya. Dari SMP udah tanya begitu, Pak, saya gede mau gimana ya? Mau kemana ya? Dan papa itu yang memberikan sebuah cara pandang. Kesini. Lalu konsekuensinya dikasih tahu, ini. Dan bagi seorang anak yang saat itu SMP, itu bagi saya menyenangkan. Saya sudah bisa membuat global film dalam kehidupan saya, kedepannya saya mau apa. Saya nakal, jelas. Ini jadi sensor aja ya, nakalnya sejauh mana ya, jangan. Jadi supaya anak-anak gak belajar itu. Pokoknya saya nakal, maka papa saya itu membekali saya bela diri, supaya saya bisa menjaga diri. Terlebih saya anak pertama, yang punya adik cowok juga. Maka pasti double, menjaga diri sendiri dan menjaga adik satu-satunya yang harus dicintai. Harus dicintai, wajib. Perjalanan saya memilih untuk saya aktif di gereja Miss Dinar. Dulu putri sakristi, putra altar kan kebanyakan cowok, yang cewek namanya putri sakristi. Kami yang bertugas di altar, mereka ini bertugas di sakristi. Setelah kami selesai tugas, kami lempar baju, mereka yang bersihin, gitu. Dulu, sekarang kan enggak. Enak banget ya. Sekarang enggak, itu terus menerus. Jadi, dan saya senakal-nakalnya, saya tuh tiap hari misa pagi. Tidak ada yang menyuruh. Jadi saya bangun jam 5 pagi, saya setengah udah naik angkot, saya misa dulu jam 6 selesai, setengah 7 saya 1 baru ke sekolah. Senakal-nakalnya saya. Keren ya? Keren lah. Anda misa paginya dikit di sini gitu ya. Artinya itu terus menerus yang dibekali tanpa diminta apapun orang tua saya. Terus saya mengatakan bahwa saya mau masuk seminari dengan motivasi yang nggak murni, jujurnya. Karena di Seminari Menengah Wacana Bakti Jakarta selama 4 tahun itu memang menang dengan musik orkestranya yang begitu luar biasa, dengan guru-guru yang begitu hebat, Embong Raharjo, Didi SSS dan sebagainya. Guru-guru besar semua yang pemain-pemain orkes itu semua melatih di situ. Dengan juga tawaran olahraga yang begitu banyak, pelatihnya pun juga ecek-ecek, pelatih basketnya juga dari IBL, pelatih sepak bolanya pun juga pemain timnas, jadi semua diperlihatkan begitu indah. Maka saya bilang sama papa saya mau ke sana. Tapi formulir yang saya ambil tidak digubris sama sekali, karena tahu bahwa menjadi seorang calon imam tidak semudah itu. Maka didiemin. Lalu saya kabur dari rumah. Karena kok saya nggak didukung? Katanya setiap keputusan saya adalah keputusan orang tua. Saya lari dari rumah, ketika uang habis saya balik, ya kan? Nah, kok balik? Uangnya habis, saya balik. Makan di rumah lagi. Lalu mereka bilang makan tidak diisi formulirnya, diisi. Lalu didukung toh, dukung. Saya baru tahu bahwa mengapa mereka agak tidak mendukung, karena mereka tahu anaknya adalah seseorang yang tidak bisa diatur, kurang disiplin,
Maka dia takut, mereka takut bahwa pendidikan seminari yang begitu tepat, ketat dari pagi hingga malam, takut anaknya tidak bisa mengikuti. Maka dicoba. Yang menarik adalah ada banyak, kalau Bapak Ibu pengen tahu teman-teman, ada banyak yang mendaftar dan ternyata di daftarnya pun sudah tereliminasi banyak. Contoh misalnya saya ada ratusan yang mendaftar tes tertulis di Wacana Bakti. Dari ratusan yang terpilih untuk masuk ke tes wawancara itu baru puluhan. Dari puluhan yang terpilih itu hanya 24. Kebayangkan begitu banyak, lalu hanya segelintir kecil yang dipilih. Apakah yang dipilih bagus? Belum tentu juga. Tapi dipercayakan untuk dipilih masuk dalam seminari menengah. Berjalan seminari menengah, pertanyaannya apakah sebagai seorang remaja SMA kebebasannya direnggut oleh seminari? Jawabannya tidak. Teman-teman muda tidak sama sekali terenggut. Di sanalah kehidupan seorang cowok ditampilkan. Wah, tuh. Ini biar menarik ya. Karena kan BM kan nggak ada yang masuk seminari ya. Menyenangkan. Cowok-cowok semua isinya, batangan, gitu ya. Tapi sekolahnya kami di Gonzaga. Cewek-cewek, ya kan? Jadi enak. Semua alat yang mau Anda pingin, musik semua ada, band ada, olahraga semua ada. Walaupun memang ketat. Bangun jam berapa, tidur jam berapa. Dalam kerangka itu semua, saya merasa bahwa 4 tahun saya pengen keluar. Keluar mengapa? Karena semua yang dibayangkan oleh saya sebagai seorang anak remaja, semua tercapai. Saya sudah menjadi ini, saya sudah bisa ini, saya sudah bisa ini, saya sudah bisa ini. Semua yang dibayangkan sebagai seorang anak cowok remaja saat itu, semua sudah terlampaui. Kurang apa? Ya kan? Bisa bola, tim inti udah memenangi beberapa kejuaraan di Jakarta. Musik sudah bisa, nyanyi sudah biasa, segala macam hal-hal yang begitu. Lalu pertanyaannya, jadi kami selalu punya namanya pembimbing rohani. Pembimbing rohani mengatakan hal yang sederhana begini, Gandhi, semua Tuhan kasih samamu gratis, betul Romo? Dulu manggilnya Pater, Bapak, iya Pater. Lalu apa saja, apalagi yang mau kau berikan sama Tuhan? Lalu saya berpikir dengan sederhana, oh iya ya, kalau Tuhan memberikan semua gratis tanpa saya minta, artinya pun saya diminta juga mempunyai sebuah tawaran panggilan, memilih apa yang dia mau. Maka 4 tahun saya lalui dan saya masuk ke calon imam untuk Kuskupan Bandung. Juga tes juga, semua tes tanpa tes, jadi semua pasti tes. Ada berpuluh orang calon pater di Bandung, yang diterima hanya 7. Delalahnya untungnya bagi saya, 7-nya semua angkatannya umurnya sama. Dari seminari menengah Jakarta 2, Bogor 2, Bandung 2, 1 Mertoyudan 1. Jadi 7 orang. Umurnya sama range-nya. Jadi enak. Kalau banyak kan fluktuatif. Ada yang sudah lulus kuliah baru masuk, tapi kami beruntungnya sama. Nah, keuntungan ini membuat ketidakuntungan yang lain. Karena umurnya sama, nakalnya kebablasan. Wah nih, rasanya sama, nakalnya kebablasan. Jadi kami berproses 7 orang itu di seminari tinggi, S1 di Unpar, S2 di Unpar juga, semua dilalui dengan, bagi saya sih tidak menangis-nangis ya, karena semua ya Tuhan tadi, ketika engkau memilih kerajaan surga, pasti Tuhan akan menggenapi itu. 4 tahun di seminari menengah Jakarta, dari kelas 0, 1, 2, 3 lolos ya, bukan lulus, lolos gitu ya. Lalu masuk seminari tinggi, di S1 banyak bantuan dari teman-teman yang pinter-pinter. Lalu setelah S1, jadi gini, Bapak Ibu teman-teman muda, jangan pernah dibayangkan seorang saya itu naik setiap tahun dengan nilai bagus, bohong. Setiap tahun saya diperkenankan naik ke tingkat berikutnya dengan kebanyakan nilainya C dan D. Namanya bukan layak naik, diperbolehkan
naik tingkat. Itu beda. Nangkep ya ini? Setiap tahun saya membaca itu, mama saya membaca itu pun ketar-ketir. Ini anak gimana sih diperbolehkan naik? Kok nilainya jelek ya? Yang bagus cuma olahraga, kepemimpinan, yang lainnya C, D, C, D, C, D gitu ya. Tapi diperbolehkan naik terus-menerus. Lalu saya diperbolehkan untuk tahun pastoral, kuliah biasa aja. Oh iya, kuliah memang harus agak ekstra karena minimal 3,0 setiap semesternya. Minimal. Tapi tadi, kalau taat dan setia saja, 3,0 itu bukan sesuatu yang sulit. Maka kalau anak Anda nasakom, itu berarti tanda kutip nggak taat dan nggak setia lah. Artinya teman-teman Fater juga yang tidak pintar-pintar nilainya juga tuh bisa di atas 3,0. Ya lolos, saya diperbolehkan di tugas tahun orientasi pastoral di Kalimantan di pedalaman. Nah, disinilah titik balik saya sebetulnya. 7 tahun, 9 tahun, 4 tahun seminari menengah, 5 tahun sampai skripsi dari kelas 0 juga, tidak sewenang-wenang menjadikan saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena semua fasilitas itu ada semua. Nilai bagi saya nggak terlalu sulit untuk mendapatkan nilai segitu, berkembang tidak terlalu sulit, lalu tidak ada perubahan apapun. Hidup flat, hidup nyantai, hidup berada dalam zona nyaman. Karena semua gampang, tanda kutip. Iya, permasalahan pribadi selalu ada. Tarik ulur untuk keluar selalu ada. Teman-teman yang keluar juga banyak yang keluar. Tapi dalam zona ini semua nyaman bagi saya. Walaupun Fatar dulu ya duit kan terbatas ya. Mau makan batagor aja patungan berdua, lalu makan bareng segala macam. Semua terbatas, tapi menyenangkan. Di Kalimantan lah membuat hidup saya berubah. Bapak Ibu teman-teman. Ketika turne harus melewati hutan, bannya bocor, mesti mendorong berjam-jam sampai ke tempat tujuan paling hulu dari tempat stasi saya dengan wajah yang sudah pucat. Lalu saya disapa dengan seorang emak-emak, kalau di Kalimantan namanya emak bukan ibu, emak-emak yang pakai kutang aja gitu ya. Lalu menjawab dengan sangat manis, "Selamat sore, Pater." Apa yang dirasakan oleh saya? Itu bagaikan bak malaikat cantik yang menyapa saya. Disitulah titik balik saya sebagai seorang pribadi mengatakan bahwa Tuhan, terima kasih. Segitu waktu puluhan tahun saya membuang waktu yang Engkau berikan, dan saat ini Engkau menyadarkan saya untuk sesuatu yang sangat sederhana tetapi mendalam untuk saya. Setelah S2 balik, ditelepon saya, sebetulnya saya minta tambahan. Romo, saya mau menambah setahun lagi di Kalimantan, nggak boleh, harus kuliah. Ternyata teman-teman saya itu keluar. Jadi saya masuk S2 itu tinggal 2 orang dari segitu banyak, pada keluar. Masuk S2 biasa aja, semua seperti biasa. Yang dulu semua serba dibantu oleh teman-teman, sekarang S2 karena berdua, hanya berdua. Di tahun pertama S2, teman saya keluar lagi. Mantap ya. Ditambah lagi tinggal sendiri. Saya hanya mengatakan ke teman saya begini, "Bro, ingatlah berpuluh tahun kita dilatih oleh gereja untuk hidup menjadi seorang calon imam. Maka kalau engkau menghendaki sekarang keluar, berjuanglah lebih keras dan lebih dahsyat, karena di luar kita tidak pernah dilatih untuk kerja sebagai seorang awam." Beda ya. Anda luar biasa berjuang sebagai awam dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan. Kami tidak dilatih untuk itu. Maka kalau di ujung-ujung kami mau keluar, kami harus punya ekstra untuk berjuang di dunia yang sesungguhnya kami harus tough. Bersyukurnya sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Lalu habiskan sendiri menjadi seorang imam. Tempat tugas saya baru 4. Yang pertama di Indramayu, di Akonat,
lalu yang kedua di Kopo Martinus, yang ketiga di Pamanukan, yang terakhir di sini. Yang terakhir, bukan. Yang keempat di sini. Amit-amit terakhir gitu ya. Nah, amit-amit. Yang keempat di sini. Gitu ya. Nah itu sekilas. Artinya saya mengatakan bahwa Bapak Ibu teman-teman di Bunda Maria itu sedikit sekali panggilan. Apa karena memang kami para imam yang kurang menunjukkan sikap sebagai gembala yang baik, kami mohon maaf. Atau memang alasan kedua karena memang keluarga yang tidak bisa memberikan contoh yang baik juga jangan-jangan itu. Maka sekarang nanti tahun ini ada satu lagi calon imam yang akan kita menjadi seorang imam Bunda Maria, tetapi yang lain suster sangat sedikit. Fater saja satu, nggak tahu ya. Yang saya tahu satu orang dari Bunda Maria. Nah, ada apa dengan Bunda Maria? Nah, maka saya mengusulkan nih buat Bapak Ibu teman-teman, mari membangun dan menawarkan sesuatu yang baik untuk anak-anak supaya bisa memilih jalan yang tidak hanya menikah baik-baik sama suci dengan sebagai imam sama suci, tapi hidup menggereja juga butuh seorang imam yang pada akhirnya menggembalakan, menjadi pontifex, menjadi jembatan dari manusia kepada Allah. Nah, maka anak-anak muda teman-teman nih, jangan tunggu nggak laku baru daftar di seminari menengah, nggak usah. Kalau gitu mending nggak usah daftar gitu sebenarnya. Karena terlalu laku, terlalu keren, daftarlah seminari, itu baru keren. Jadi jangan jomblo dulu, nggak punya cowok, nggak punya cewek, daftar dari suster jadi fater, jangan. Karena saya banyak laku, saya daftar jadi calon imam, itu lebih the best. Maka memberikan dari yang namanya kekurangan itu sendiri. Nah, maka teman-teman muda hari ini saya mengajak Bapak Ibu, yuk buat situasi dalam minggu panggilan ini banyak anak-anak yang tertarik untuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Karena kalau ini habis, Anda bingung sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari saling menjaga satu sama lain. Bapak Ibu bisa menyerang kami para imam dengan gampang, hoax, kasar. Kami tidak bisa dilatih untuk tidak menyerang balik, karena kami gembala. Walaupun seringkali sampai kamar tuh, ya, Tuhan, ampunilah mereka yang tidak tahu, gitu ya, atas apa yang dilakukannya dan bla bla bla. Artinya, mari berjuang untuk saling menghormati. Kami juga saling berjuang. Intinya adalah satu, saya ngomong ke Romo Hari juga. Tuhan memilih dengan cara yang begitu unik, dengan karakter yang begitu unik. Tetapi satu yang Tuhan lihat adalah hati yang baik. Maka temukan dan pertahankanlah hati yang baik itu. Jangan sampai hati itu menjadi jahat. Anda punya keunikan semua, betul, itu begitu berarti dan begitu mewarnai. Tetapi pertahankanlah, jagalah hati yang baik. Jagalah hati, jangan kau nodai gitu kan, segala macam. Nah, maka mari kita berjuang bersama-sama, satu sama lain, saling mendoakan supaya Bapak Uskup Bandung, Paus, para uskup juga para imam semua, biar biarawati juga menemukan kembali kemurnian hatinya untuk selalu bisa melayani Anda semua. Maka saling mendoakan. Gitu ya. Nah, maka Anda yang masih sering mencela imamnya, mengejek-ngejek, hoax, sadarlah gitu ya. Di balik kami, semua itu ada orang-orang keluarga yang mendoakan untuk kami. Gampangnya gini, anak Anda dimaki-maki, dihina, marah nggak Anda sebagai orang tua? Hah? Marah nggak? Kalau saya laporin semua ke mama saya nih, habis kalian. Enggak lah. Artinya kami Romo Hari berjuang juga ada doa-doa dari orang tua kami. Mama saya sampai hari ini masih puasa Senin Kamis loh. Untuk anak yang kayak gini. Masih puasa loh. Maka kalau saya hari ini masih berjuang, berdiri di sini Romo Hari, para imam yang lain, para suster, biarawati, karena ada doa dari keluarga dan orang-orang yang mencintai. Nah, maka Anda mari kita berempati bersama. Begitu kurang lebih. Semoga BM makin lama makin punya banyak calon imam. Amin, gitu loh. Jadi kalau Anda punya anak 2,
yang satu masukin. Ya. Ya. Ya, 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 ya. Saya cuma 2 loh. Satu masuk, adik saya pun masuk juga. Untungnya ditolak. Untuk tolak, kalau enggak lah, ya nggak apa-apa. Artinya mari berjuang bahwa ada cara pandang yang lain. Maka teman-teman muda nih, adik-adik, jadi suster tuh enak ya. Panas tapi ya bajunya ya. Ya cobalah, setahun dulu lah. Kalau setahun nggak kuat, ya dikuatin gitu ya. 2 tahun terbiasa baru segala macam. Itu. Akhirnya saya mau nyanyi sebuah lagu, boleh? Lagu refleksi tentang bagaimana, ini lagu familiar untuk Anda, judulnya Komang. Semoga ini melukiskan tentang apa yang ada dalam hati saya terhadap apa yang saya rasakan dengan Tuhan sendiri. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rinduku lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Kita mohonkan rahmat Allah dalam minggu panggilan ini supaya para imam, para suster, biarawati sungguh bisa gembira dalam karyanya, berjaga dalam doa dan juga melayani dalam cintanya. Dan juga semoga semua orang dilayani dapat juga menemukan makna Tuhan yang hadir dalam setiap kata dan perbuatan. Dan mari saling mendoakan satu sama lain, semoga gereja ini, gereja yang dilayani ini
gereja yang bertumbuh dan berkembang dalam dunia ini menjadi gereja yang membawa dampak yang baik untuk semua orang yang hadir di tempat ini. Kita sejenak, kita mohon rahmat Allah untuk semua itu.